silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, materi jam 1 ini cukup berat, yaitu entrance and elevate. Artinya kita masuk ke ruang Maha Kudus dan kemudian mengangkat pujian penyembahan kita sampai pujian penyembahan itu naik di hadapan Tuhan, dan itu disebut dengan pujian penyembahan di depan tahta. Waktu kita ada di depan tahta, satu sikap hormat, pengenalan akan siapa Allah itu dibutuhkan. Karena itu menentukan bobot penyembahan kita. Siang hari ini sebagian besar dari saudara mungkin pikiranmu nggak akan terlalu bisa fokus. Mungkin karena ngantuk, mungkin karena kenyang, betul ya? Dan itu akan sangat mengganggu praktek yang akan kita lakukan sama-sama, yaitu praktek untuk masuk ke ruang Maha Kudus sampai di level kita menggelar sidang ilahi. Bapak Ibu tahukah bahwa setiap saat ada sidang ilahi yang terjadi, dan pada waktu umat manusia, bahkan orang sampai level Ayub tidak paham bahwa terjadi gelar sidang, dan hari itu dia adalah orang yang paling kaya di Timur Tengah. Tetapi keesokan harinya semua blessing dalam hidupnya downgrade. Dari orang yang paling kaya, dia jadi orang yang sangat miskin, mengambil beling untuk mengorek-ngorek lukanya. Kenapa? Karena waktu itu digelar sidang ilahi, di mana iblis datang menghadap Tuhan dan Ayub tidak mengetahuinya. Sesungguhnya siang dan malam iblis akan mencoba mendakwa kota kita, provinsi kita, bangsa kita di hadapan Tuhan. Dan oleh karena keadilannya, mau tidak mau, seringkali penimbangan terjadi. Bisa paham? Bapak Ibu boleh tolong bayangkan dulu hari ini, orang yang paling kaya, yang hartanya tidak akan habis dimakan sekian puluh turunan, bahkan mungkin 100 turunan. Tapi hanya karena ada sidang ilahi yang digelar, iblis menghadap Tuhan pada waktu anak-anak Tuhan menghadap Tuhan. Jadi waktu anak-anak Tuhan menghadap Tuhan, iblis juga datang menghadap Tuhan. Dan Alkitab menceritakan Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Bagaimana dengan orang yang penuh dengan korup yang hidup di zaman ini? Bagaimana dengan para penjaga yang korup? Para penjaga seringkali itu punya hati yang korup, hati yang rusak, hati yang diwarnai oleh begitu banyak perasaan dari dirinya. Sehingga doa-doa yang dinaikkan adalah doa-doa penghakiman kita, doa-doa ketidakadilan yang kita naikkan, dan kita tidak menaikkan doa-doa sesuai seturut apa yang ada di hati Tuhan. Kalaupun pada waktu kita di ruang ibadah atau di gereja menggemakan kebenaran lewat syafaat kita sama-sama, belum tentu hati kita I'm in. Belum tentu hati kita tune dengan apa yang kita doakan. Saya dapat penglihatan ya, untuk saya maupun untuk banyak orang, seringkali karena kita sebagai pasukan, sebagai orang dalam gereja Tuhan, roh kita itu memang harus selaras. Dan roh kita jalan dengan iman, tetapi jiwa kita ini tertinggal. Jadi kayak ada yang split. Kita ada satu keadaan tidak memungkinkan kita untuk tidak pelayanan. Tidak memungkinkan kita untuk berhenti. Tetapi jiwa kita udah gak bisa ikut selaras dengan roh penurut daging itu lemah. Kadang-kadang roh kita saking nurutnya, nurut juga sama daging kita. Nah, jiwa ini terlambat untuk ikut maju. Siang hari ini apa yang akan kita lakukan? Saya ingin Bapak Ibu menanggalkan semua
beban dan urusan pribadi masing-masing. Kita mau berdiri di hadapan Tuhan sebagai pasukan, sebagai imam, ya, untuk sama-sama menaikkan sidang ilahi di hadapan Tuhan. Kepentingannya adalah untuk 38 provinsi. Kita memasuki sebuah masa pemerintahan baru. Kita tidak pernah tahu gejolak politik yang terjadi sesungguhnya di belakang layar. Semua habitual bangsa ini untuk korup di jajaran pemerintahan hari ini terbongkar. Tapi seberapa yang bisa terima? Jika kuota orang yang korup itu jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang ingin kebenaran itu memerintah, maka ini akan ada pergolakan yang cukup banyak. Karena itu kita mau sungguh-sungguh sama-sama doa, sama-sama fokus. Tidak bisa menyembah level tadi, masuk dalam ruang Maha Kudus, apalagi menggelar sidang ilahi. Pada waktu Bapak Ibu pulang, lewat dari jam ini, tema pelajarannya sudah bergulir dan berganti. Dan kita akan kehilangan yang namanya kairos dan momen. Hari-hari ini adalah jahat, hari-hari itu jahat. Makanya setiap kita tidak hadir berdiri di roh, menjaga kota, bangsa dan keluarga, maka sesungguhnya ada yang chaos, ada yang tercuri. Dan seringkali kita tidak mengerti kenapa setelah sekian tahun kita ikut Tuhan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan saya berharap pada waktu kita memfokuskan diri kita, menanggalkan segala urusan pribadi kita. Saya nanti pulang gimana ya, nggak ada duit bla bla bla, itu ditanggalkan dulu. Mari kita mengambil identitas kita, kita pakai jubah kita sebagai pasukan terdahsyat, sebagai imam di hadapan Tuhan. Dan tema pelajaran dari jam 1 sampai jam 3, kita berfungsi sebagai penjaga kerajaan surga. Penjaga portal, penjaga pintu gerbang, penjaga yang akan memutuskan banyak hal untuk provinsi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, oke. Saya minta tolong PPT yang tadi saya minta langsung ditayangkan. Yang sidang ilahi yang tentang penjaga yang poin ketiga, Debbie. Poin ke-1, poin ketiga. Kita harus tahu identitas kita. Daniel 4 ayat 17 ya. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, ini firman keluar untuk Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa di zamannya. Dan dengan skala kekuasaannya secara fisik dia menduduki pemerintahan saat itu, tetapi ada sebuah titah keluar menurut putusan para penjaga dan menurut perkataan orang-orang kudus. Dan demikianlah keputusan itu untuk Nebukadnezar, bahwa dia akan diturunkan. Jadi saudara tahu jajaran pemerintahan yang naik pada sebuah bangsa, ada penjaga-penjaga dari pendoa-pendoa yang bisa memberikan keputusan dan memberikan vote di spirit. Dan itu gemanya jauh lebih kuat daripada voting-voting di pemilu secara fisik. Bisa paham Bapak Ibu? Bisa percaya? Bisa percaya? Oke, saya masih kurang setuju, kurang suka dengan cara kita membaca firman tadi. Karena waktu kita melakukan pembacaan firman tadi, yang keluar itu hanya dari akal budi kita, tetapi belum segenap iman, belum segenap hati.
Tahukah saudara, sesuatu yang dikandung dengan segenap hati, maka itu akan segera melakukan penciptaan. Bisa paham? Sesuatu yang saudara sangat ingini, namun mustahil untuk kita miliki. Tapi saudara tidak bisa membendung keinginan itu. Berapa banyak pasukan terdahsyat yang tidak punya uang, tetapi sangat ingin sekali pergi ke Israel. Dan tiba-tiba saudara dibawa Tuhan pergi ke Israel. Saudara pernah mengalami? Ya, atau keajaiban-keajaiban lain. Karena saudara sangat ingin, segenap hati menginginkannya. Jadi saya berharap, saya minta semua membaca firman ini dengan sangat kuat dan mengetahui bahwa identitasmu sebagai penjaga, ada putusan yang keluar dari mulutmu untuk menentukan bahwa pejabat di provinsi saya harus orang yang takut akan Tuhan dan akan mengeluarkan peraturan selaras dengan firman Tuhan. Dan mereka tidak akan korupsi, mereka akan memberikan dana yang memang untuk lansia. Dana yang untuk anak-anak sekolah akan sungguh digelontorkan untuk perubahan reformasi Indonesia menjadi jauh lebih baik, yaitu Indonesia emas. Oke, saya minta semua bangkit berdiri dengan sikap hormat, baca firman ini. 1, 2, 3, Alfi tolong. Satu, dua, tiga. Daniel 4 ayat 17. Titah ini adalah menurut putusan para orang-orang kudus, supaya, dan menurut perkata orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Inilah maknanya, ya Raja, dan inilah putusan yang Maha Tinggi mengenai Tuanku Raja. Ya, silakan duduk. Saya tidak sedang membahas Nebukadnezar, tetapi poinnya adalah bahwa para penjaga dan orang-orang kudus bahkan bisa menentukan siapa yang boleh menjabat. Apakah ada iman pada waktu Bapak Ibu membaca firman ini? Apakah ada pengertian pada waktu Bapak Ibu membaca firman ini? Bahwa siapa kita di dalam Tuhan, siapa kita di dalam kerajaan surga. Bisa paham? Oke, sekarang saya mau bagikan firman demi firman lebih lanjut, supaya ada satu hal yang sangat menghalangi sidang ilahi itu terjadi. Saudara mau tahu apa? Ketidakpercayaan yang menimbulkan rasa minder. Sehingga kita bisa berkata, oh sidang ilahi itu hanya bisa digelar oleh orang-orang tertentu. No. Dengan dasar firman ini, kita tahu bahwa para penjaga, dan kitalah penjaga kota, kitalah penjaga provinsi, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Mungkin saudara ada skala RT, RW, skala keluarga, ya sampai Tuhan angkat menjadi skala kota, provinsi, dan bangsa-bangsa. Dan saya mau firman ini membuat kita berani menavigasi di ruang sidang ilahi. Karena kita tahu kita datang dan kita memimpin sidang ilahi dan menaikkan doa di ruang sidang ilahi tidak berdasarkan perbuatan baik kita. PPT penyembahan sidang ilahi, entrance and elevate. Dasar dan hak kita untuk punya keberanian menavigasi ruang sidang ilahi. Yang pertama, kita punya imam besar agung. Karena dasar ini kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Hanya oleh karena Yesus pernah mencurahkan darahnya, maka kita harus memperoleh keberanian menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Yaitu kita berdiri antara surga dengan bumi. Kita berdiri antara pemerintah Indonesia atau pemerintah provinsi kita di hadapan surga dan di bumi, dan kita menghampiri tata kasih karunia Allah supaya penghukuman dan penghakiman yang seharusnya dilepaskan oleh karena kita berdiri, maka pada waktu seharusnya murka yang turun oleh karena kita berdiri, maka kita tampung
dan itu berubah menjadi belas kasihan. Bisa paham? Seharusnya murka yang turun, tapi saudara berdiri antara yang hidup dan yang mati. Saudara bilang, Tuhan ampuni bangsaku, ampuni pejabat yang korup, ampuni kerakusan. Dan saudara berlutut di depan gedung pemerintah. Dan tiba-tiba doamu naik di hadapan Tuhan. Sidang ilahi sesaat digelar in one moment. Dan tiba-tiba saudara nggak tahu gimana, 3 bulan kemudian semua kasus korupsi terbongkar. Naiklah pejabat baru yang takut akan Tuhan. Dan apapun, dan pejabat baru ini akan meluruskan semua hal-hal yang mau dikerjakan oleh orang benar. Hari ini Pak Prabowo dan Pak Gibran menghadiri ada acara Natal demi Natal, dan dia bilang seperti ini, kalau ada yang berani ganggu gereja, laporkan ke saya dan dikasih nomor telepon. Apakah itu pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya? Never. Ya, keren gak? Jadi firman yang berkata seluruh penduduk bangsa ini adalah orang benar, saya percaya akan segera terjadi. Ya. Jadi saudara harus tahu, mindermu itu gak penting banget. Itu menghalangimu sehingga kau, Tuhan aku gak bisa berdiri di hadapan, aku masih penuh dengan dosa. Saudara orang Kristen, saudara orang yang ditebus, firman ini berkata kita punya imam besar agung yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kita punya keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Apa itu arti menghampiri tata kasih karunia Allah? Bahwa pada waktu kita berdiri, seharusnya murka diturunkan dan kita menaikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Tiba-tiba bukan murka yang turun atas keluarga kita, bukan murka yang turun atas kota kita dan bangsa kita, tetapi pada waktu kita berdiri tiba-tiba shifting. Seharusnya murka yang turun, bencana yang harusnya terjadi, tiba-tiba terjadi perubahan di roh dan belas kasihan Tuhan turun. Malaikat memproteksi wilayahmu dan tidak ada bencana apapun yang digerakkan oleh apapun yang bisa terjadi di provinsi kita. Kenapa? Karena saudara berdiri, berfungsi sebagai penjaga, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Next slide. Dan dasar dan hak kita untuk punya keberanian menavigasi ruang ilahi, sidang ilahi, Kolose 2 ayat 13 sampai 15, bahwa semua surat hutang yang oleh ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita dan provinsi kita, ya, bangsa kita, ditiadakan pada waktu memakukan Yesus di kayu salib. Sekali dan selama-lamanya. Dimensi waktu generasi tidak bisa membatasi pekerjaan penebusan yang dilakukan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Dan oleh karena kita memperoleh dasar itu, maka kita berani berdiri menghampiri tata kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21, next slide, kita diperdamaikan dengannya. Dan sekarang kita dia mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Bapak Ibu masih di ruangan ini? Bapak Ibu masih di ruangan ini? Jangan bayangkan kasur di kamarmu, ya. Karena saya bisa rasa kalau ada yang mulai melipir, ya. Ya, kita sangat bisa duduk di sini. Yang berat itu kalau firmannya udah berat, terus dikasih tugas dan tanggung jawab, jiwa mulai suka melipir, betul ya? Oke. Dia mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Jadi Bapak Ibu paham bahwa kita berani menghampiri tata kasih karunia karena dia mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kita. Betul? Ada syaratnya harus lulus STT? Apakah ada syaratnya harus jadi AB Bu Iin? Apakah ada syarat ini ono? Enggak ada. Jadi kita semua dipercayakan pelayanan pendamaian oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi nanti waktu kita nyanyi, ini kami barisan imam-Mu Tuhan, saya mau dengar iman. Saya mau dengar gelora percayamu kepada dia. Bahwa pelayanan
pendamaian diberikan kepada orang-orang seperti kita. Tidak pernah karena kebenaran kita, tapi karena darah Yesus. That's it. That's it. Cukup dengan semua tuduhan iblis bahwa kita tidak layak, bla 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 bla. Ya, cukup ya. 2 Timotius 1 ayat 9, dasarnya kasih karunia tidak pernah karena perbuatan kita. Roma 4 ayat 7 sampai 8, diampuni pelanggaran, kesalahan dan dosa kita. Pekerjaan yang dilakukan Yesus kita adalah penebusan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Jadi dia akan tebus kita di bidang ekonomi, dia akan terus tebus kita, tebus kita, tebus kita, tebus kita. Jadi saudara jangan mau tertipu dengan iblis. Diampuninya pelanggaran mereka, tidak diperhitungkannya kesalahan mereka. Jadi saya berharap itu membuat kita confident berdiri di hadapan Tuhan. Hal yang harus kita bawa nanti adalah Hosea 14 ayat 1 sampai 2. Bawalah persembahan dengan pengakuan dari bibirmu, mengakui dosa provinsi dan memberikan kesaksian pengakuan. Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 menggunakan kata-kata untuk memberikan hak legal kepada Allah untuk berbelas kasihan kepada kita. Next slide. Tuhan janji sama kita, ya, hari ini yang kita mau nikmati. Tuhan tidak akan lagi menyembunyikan wajahnya kepada Indonesia. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesaya 29 ayat 24. Saudara bayangin. Saudara gak usah capek-capek bergumul gimana ya, saya ini cenderung mirip. Ya, firman ini berkata, orang-orang yang sesat pikirannya akan mendapat pengertian. Orang-orang yang sungut-sungut akan menerima pengajaran. Ya. Satu ayat lagi, habis ini kita akan langsung praktek. Saudara Kak Holmes akan mengajari kita dimensi-dimensi, nada-nada surgawi yang membawa. Bapak Ibu tahu ruang Maha Kudus itu buat banyak orang itu cukup mengerikan, betul ya? Benar gak sih? Kenapa? Karena rasanya itu ruang, bukankah bahkan para imam bisa mati kalau tidak kudus? Dulu ditulis di imamat bahwa dulu ya, kalau seorang imam masuk dan mereka tidak kudus, maka imam itu bisa mati. Tetapi hari ini ayat terakhir dikatakan seperti ini, kita punya yang namanya pengharapan. Dan pengharapan ini adalah confident assurance. Jaminan asuransi yang harus kita sangat yakin bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ini loh Bapak Ibu, tali di ruang Maha Kudus ini itu diikatkan di seluruh tubuh kita. Kemanapun kita pergi, ya, tali itu akan menarik kita kembali ke hatinya. Tali itu akan menarik kita kembali ke ruang Maha Kudus. Jadi saudara tahu peristiwa kayu salib, di tengah semua kekudusannya, God make himself approachable. Tuhan membuat dirinya bisa didekati dengan mudah. Dan dikatakan simple, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi hari ini pada waktu kita menaikkan pujian penyembahan, hanya 1 jam saya minta tolong, jangan biarkan jiwamu melamun atau melipir. Sebab pada waktu jiwamu melamun atau melipir, saudara tidak ada di ruangan ini. Dan ini akan membuat kita berat masuknya, ditambah dengan suasana yang sangat ngantuk di siang ini untuk banyak orang. Ya, saudara harus entrance and elevate together. Ini bukan cuma tugas saya dengan Holmes, mereka bisa menaikkan pujian penyembahan hanya sampai batas ini mungkin. Ya, tapi kalau Bapak Ibu
tidak bantu ikut masuk ke ruang Maha Kudus, bukankah Olvi atau Holmes yang akan bawa kita masuk ruang Maha Kudus? Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Dan darah itu akan membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus. Sekarang sangat dekat dengan pribadinya. Dan pada waktu kita mengulurkan surat saja, dia membacanya. Dan dia akan membantu kita mengerjakannya. Apapun yang kita lakukan, dialah yang mengerjakannya untuk kita. Bisa paham? Itu berarti saudara entrance and elevate together. Karena sidang ilahi tergelar tidak tergantung mereka. Tergantung kesediaan Bapak Ibu. Tergantung iman, keberanianmu berharap. Saya minta semua bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan identitas kita di hadapan